Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok 11 untuk memenuhi presentasi yang dahulu saya tidak masuk. Di sini pembahasan pertama yaitu model media komunikasi. Pembahasan pertama sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Irfaul Hasanuddin, NIM 099. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Antropologi Komunikasi. Langsung aja, pembahasan pertama yaitu di sini media. Di sini ada 5 poin. 5 poin yang pertama ialah media. Pengertian media adalah alat atau saluran komunikasi yang berfungsi sebagai perantara dalam penyampaian pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin, bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu penghubung antara sumber pesan dengan penerima pesan. Contoh media mencakup berbagai bentuk seperti film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media memiliki peran penting sebagai alat yang dapat membantu dalam berbagai keperluan dan aktivitas, mempermudah proses komunikasi bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Yang poin yang kedua ialah komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disebut dengan KBBI, komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh penerima. Dalam pandangan Onong Ujjana Effendi, komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication dan bahasa Latin communicatio, yang berarti sama atau merujuk pada persamaan makna. Communication is transmission of a message from a source to a receiver. Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan komunikasi adalah menciptakan kesamaan pemahaman antara pengirim atau yang disebut dengan sender dan penerima pesan atau receiver. Poin yang ketiga ialah media komunikasi. Di makalah ini yang kami buat, media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sejumlah kalangan secara luas dan serentak melalui berbagai platform seperti media cetak, surat kabar, majalah, media elektronik atau yang disebut dengan radio, televisi, serta media digital. Menurut Laksono, terdapat 3 jenis media komunikasi. Yang pertama ialah media komunikasi publik, yang kedua ialah media komunikasi swasta, dan yang ketiga adalah media komunikasi komunitas. Media komunikasi yang berada di bawah kendali pemerintah dan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, contohnya adalah televisi Republik Indonesia atau yang disebut dengan kalau sekarang itu TVRI, dan radio Republik Indonesia. Sekarang hampir tidak ada ya radio itu, atau yang disebut dengan RRI. Yang poin kedua ialah media komunikasi swasta. Media komunikasi massa yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dan berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak umum. Itu pengertian dari media komunikasi swasta. Dan yang ketiga ialah media komunikasi komunitas. Media yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan anggota komunitas tertentu dengan fokus pada pemberdayaan komunitas tersebut. Yang selanjutnya adalah peradaban. Istilah peradaban atau civilization dalam bahasa Inggris atau tamadun dalam bahasa Melayu berasal dari kata madana,
yang berarti peradaban dan perbaikan dalam budaya sosial. Istilah tamadun merujuk pada kehalusan tata susila dan keluhuran kebudayaan suatu masyarakat. Dan yang poin terakhir adalah model media komunikasi efektif dalam memajukan peradaban. Jadi di sini kami membuat makalah di sini saya rangkum menjadi 5 poin, dan yang terakhir ini model media komunikasi efektif dalam memajukan peradaban. Model media komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam upaya memajukan peradaban karena media memiliki peran sentral sebagai sarana penyebaran informasi, transfer nilai, dan penggerak perubahan sosial dalam era globalisasi media. Tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan, tapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membentuk pola pikir, budaya, dan dinamika sosial masyarakat. Media komunikasi yang efektif harus mengedepankan prinsip keterbukaan, relevansi, dan adaptasi terhadap kebutuhan audiens, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya adaptasi terhadap kebutuhan audiens, tetapi mampu mengaruhi tindakan dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Jadi untuk kesimpulan pembahasan dari kelompok kita ini, yaitu tentang model media komunikasi, yaitu media komunikasi berperan sebagai perantara penting dalam penyampaian pesan dan pembangunan kesamaan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, dengan fungsi dan bentuknya yang beragam seperti media publik, swasta, komunikasi. Media berkontribusi signifikan dalam menyebarkan informasi, mempromosikan nilai-nilai sosial, dan mendorong perubahan budaya. Dalam konteks peradaban, media menjadi instrumen strategis untuk mentransfer pengetahuan, memperkuat identitas budaya, dan memfasilitasi dialog yang inklusif. Efektivitas media komunikasi terletak pada kemampuan untuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan audiens, menerapkan prinsip keterbukaan, dan menggunakan teknologi modern untuk menjangkau masyarakat secara luas. Dengan penyusunan konten yang relevan dan berbasis budaya, media mampu menjadi penggerak kemajuan peradaban yang holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial. Sekian dari kami untuk presentasi kelompok 11, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelompok kami, yaitu Mas Hanif, dikarenakan saya waktu itu lagi sakit, jadi tidak bisa mengikuti presentasi di pembelajaran antropologi, dan saya meminta maaf kepada Bapak Aziz selaku dosen kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.